Solusi optimal untuk variabel pembuatan primal simplex. Dalam contoh kasus ini, metode untuk menyelesaikan problem pemrograman linear yaitu dengan metode simplex. Soal ini berfokus untuk memaksimumkan dan bentuknya sudah standar fungsi objektif yang memaksimumkan suatu dan fungsi kendala sudah dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari semua. Solusi optimal untuk variabel buatan primal simplex. Untuk menyelesaikan contoh soal ini ada beberapa tahap untuk menghitung solusi tersebut. 1. Bentuk kanonik. 2. Tableau 1. 3. Operasi dasar. Jika hasil tersebut masih menghasilkan negatif, maka penghitung harus dilakukan kembali dengan tahap-tahap di atas. Contoh soal max Z 8x1 tambah 5x2 x1 ditambah x2 kurang dari 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari 45, x1 x2 lebih dari 0. Bentuk kanonik Z min 8x1 min 5x2 min 0x1 min 0x2 sama dengan 0. x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6. 9x1 ditambah 5x2 tambah s2 sama dengan 45. Jika sudah membuat bentuk kanonik, kita tuangkan ke dalam bentuk tableau. Tabel tersebut seperti tabel di atas. Variabel yang terlibat ada Z, X1, X2, S1, S2, RHS, atau ruang sisi kanan atau right hand side atau nilai kanan. Angka-angka yang ada di bentuk kanonik sebelumnya dituangkan di tableau 1 yang telah disediakan. Untuk baris kedua, karena tidak ada nilainya, bisa diisi 0. Setelah itu, kita tambahkan basis atau basic, dilihat ke dalam satu kolom itu apakah ada komponen 1 yang lain 0, jadi tentunya basic awal Z, yang kedua S1, dan yang ketiga S2. Tableau ke-1 ini belum optimum, karena untuk contoh soal memaksimumkan jika baris 0 masih ada yang negatif, maka tableau tersebut belum optimal. Maka, jika ditanyakan untuk solusi tableau 1 ini adalah S1 6, S2 45, X1 dan X2 0 dan nilai Z 0. Cara untuk memperbaiki fungsi objektif 0, caranya adalah hal pertama, pilih nilai mana yang paling negatif. Pada tabel ini adalah min 8, paling negatif, maka X1 adalah kolom kunci, lalu menambahkan rasio perbandingan RHS dengan unsur kolom kunci. Cara perhitungannya terdapat pada di tabel PPT berikut. Untuk memilih baris kunci adalah pilih mana yang memiliki rasio paling kecil, yaitu 5 berarti baris kunci. Hal ini kita jadikan unsur kunci ini menjadi angka 1, yang lainnya 0. Untuk itu kita butuh yang disebut operasi baris dasar. Mengapa hal ini butuh? Karena untuk mengeluarkan S2 dari basic dengan digantikan dengan X1 memasuki basic. Operasi baris dasar ke-1. Karena pada tableau ke-1 ada hasil perhitungan negatif di B akses 0, maka harus dilakukan perhitungan ulang. Yang pertama, pada operasi baris dasar ke-1 ada B2 akses sama dengan 1/9, B2, B1 akses sama dengan B1 dikurangi B2 akses. B0 akses sama dengan B0 ditambah B8 B2 akses. Setelah itu kita aplikasikan angka-angka yang terdapat pada kolom itu dengan contoh pada B akses 1, berarti B akses 1 0 dikurangi dengan B2 akses sama dengan 0, kemudian kolom-kolom berikutnya mengikuti dengan rumus yang sama B akses 1. Selanjutnya, untuk B akses 0 berarti B akses 0 ditambah dengan 8 dikali B akses 2. Pada kolom B akses 0 pertama seperti 1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 1. Kolom selanjutnya mengikuti rumus B akses 0. Untuk gambaran selanjutnya terdapat pada isi kolom yang sudah diaplikasikan di atas.
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tablo 2. Kita tahu B0 aksen itu kita ambil dari baris tablo 1 di B0 aksen, kemudian B1 aksen. Ini juga diambil di tablo 1. Kemudian terakhir B2 juga diambil dari tablo 1. Nah, ternyata tablo 2 ini belum optimal karena masih ada yang negatif di B0 aksen, yaitu min 5/9. Sekarang caranya sama seperti pengerjaan di tablo 1. Jadi untuk memilih unsur kunci atau untuk memilih kolom kunci, kita pilih mana yang paling negatif dan ini yang paling negatif. Kemudian kita perbandingkan ya untuk mencari baris kunci. Contoh, kita bandingkan 1/4/9 sama dengan 9/4, dan ini 5 dibandingkan dengan 5/9, yaitu 5 dikali 9/5, hasilnya 9. Dan yang akan menjadi baris kunci adalah 9/4, yang berarti bahwa perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci ini adalah unsur kunci. Nah, kita tahu basisnya tetap Z, yang ini S1 dan ini X1, dan ini akan tetap menjadi satu unsur kunci, dan ini 0, ini juga 0. Jadi nanti S1 akan keluar dari basis digantikan dengan X2 ke sini, dan sekarang kita perlu operasi baris dasar untuk menjadikan ini 1. Sekarang kita akan mengupdate tabel 2 menjadi tabel 3. Langkah pertama adalah menghitung B1 double aksen yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen B1 aksen dengan 9/4. Lalu selanjutnya kita hitung B0 double aksen, nilainya diperoleh dengan menambahkan B0 aksen dengan 5/9 dari B1 double aksen, karena kita menganggap B1 double aksen sebagai satuan pivot. Maka B0 double aksen sama dengan B0 aksen tambah 5/9 dikali B1 double aksen. Jika sebelumnya maka aksen bernilai min 5/9, maka B0 double aksen sama dengan min 5/9 ditambah 5/9 sama dengan 0. Terakhir kita hitung B2 double aksen, yaitu B2 mula-mula dikurangi 5/9 dari B1 double aksen. Diperhitungkan detailnya bisa dilihat di atas sebagai contoh. B1 double aksen diperoleh dengan mengalihkan semua elemen B1 aksen dengan nilai 9/4, sehingga hasilnya adalah 0, 0, 1, 5/9 dikurang 1/4, dan seterusnya. Kemudian unsur-unsur inilah yang akan digunakan untuk memperbarui tabel menjadi tabel 3. Setelah perhitungan operasi baris dasar, maka sudah ditentukan untuk tabel 3 pada kolom B0 double akses ini sudah tidak ada nilai negatif, seperti pada tabel di atas. Terakhir ada kesimpulan, dari hasil perhitungan di tablo 3 sudah tidak ada lagi unsur B aksen 0 yang negatif, maka tablo ini sudah optimal. Maka solusi optimalnya yaitu X1 adalah 15/4, X2 adalah 9/4, nilai Z-nya adalah 41/1/4. Jika dilihat dari soal awal, dengan diselesaikannya menggunakan metode simplex ini sesuai jika dimasukkan dengan nilai-nilai solusi optimal.